Selamat datang di segmen Ternyata Aku Tenryu Bito. Kali ini Dewan Dunia akan membahas beberapa poin-poin penting dalam spoiler terbaru. Nah, tapi sebelum kita membahas spoiler terbaru, Dewan Dunia ingin menyampaikan pesan ya kepada saudara-saudara kita yang tengah melakukan aksi demonstrasi ya, khususnya di Jakarta dan umumnya di seluruh Indonesia. Ya semoga tidak ada lagi jatuh korban jiwa kayak kemarin ya. Semoga situasinya tetap kondusif. Nah, untuk beberapa meskipun tidak bisa dibenarkan sifat sikap anarkisme ya, tetapi mungkin inilah aksi nyata bahwa jika undang-undang perampasan aset itu tidak bisa disahkan di parlemen, ya setidaknya rakyat itu sendirilah yang akan melakukan perampasan aset itu sendiri ya. So intinya semoga tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, jangan sampai ada korban jiwa lagi ya. Nah kita langsung masuk ke poin pembahasan spoiler terbaru. Masuk ke poin yang pertama, siapa sebenarnya Kojuki Moriya? Nah ini gimana nih Sen, Kojuki Moriya? Jadi ini tuh karena full spoilernya sudah muncul ya, jadi kita ambil beberapa pertanyaan yang kayaknya ini masih belum ada jawabannya ya, dan kita tidak akan membahas full spoilernya. Kalau misalkan ingin membahas full spoiler, nanti kalian bisa lihat di YouTube-nya Sol Komik ya, di situ itu pembahasan full spoiler di poin tiap poinnya dibahas. Kalau misalkan di Ternyata Aku Tenryu Bito sekarang kita bahas bukan poin-poin penting ya, beberapa pertanyaan yang kita juga masih bingung dan akan kita bahas ya. Dan pertanyaan pertama itu siapa Kozuki Moriya ya. Jadi Kozuki Moriya itu uniknya kan banyak yang menganggap kalau itu adalah nama dari Gekko Moriya ya, Kozuki Moriya. Tapi nama Kozuki Moriya itu muncul di nisan ya, nama nisan ketika Yamato berkunjung ke atau ziarah ke salah satu makam di Wano, dan nama nisannya itu Kozuki Moriya ya. Dan kalau ngomongin Wano sama Moriya sendiri, Gekko Moriya itu memang erat hubungannya ya. Iya, jadi betul. Moriya itu salah satu karakter yang sangat erat hubungannya dengan Wano. Yang pertama, dia kan pernah ke Wano. Jadi ketika Oden telanjang joget-joget, betul. itu Moriya lagi gelut sama Kaido pada saat itu. Dan yang kedua, Moriya itu adalah orang yang mencuri mayat dari Ryuma. Betul anjir. Dari Wano. Wano. Dan uniknya ketika muncul batu nisan yang di situ namanya itu Kozuki Moriya. Jadi banyak yang berpikir kalau Moriya itu memang berasal dari klan Kozuki, dan gue juga setuju ya. Dan untuk makam tersebut, gue sih ini ya, menurut gue itu bukan makamnya Gekko Moriya ya. Itu makam leluhurnya ya. Jadi Moriya itu berasal dari klan Kozuki, dan makam yang dikunjungi oleh Yamato itu adalah makam dari leluhurnya Moriya. Menurut gue ya seperti itu sih. Tapi kalau menurut gue mah naratornya ini kan mengatakan bahwa makam tanpa mayat kan, yang itu tuh Sen. Nah bisa jadi itu kayak bukan literally makam ya, tapi kayak suatu prasasti penghargaan lah. Ya mungkin makam itu tuh tempat di mana dulu Gekko Moriya bertarung dengan Kaido. Nah karena setelah pertarungan itu Kozuki Moriya ini kan dianggap sebagai pahlawan ya oleh rakyat Wano ya. Nah kenapa rakyat Wano menganggap Kozuki Moriya ini sebagai pahlawan? Karena di masa itu kan perlawanannya Kozuki Moriya menghadapi Kaido itu kayak bentuk resistensi bahwa Kaido itu masih bisa dilawan loh. Ibaratnya di satu sisi itu ya, warga Wano itu masih belum menyerah. Nah, sampai diabadikanlah perjuangan Gekko Moriya atau Kozuki Moriya melawan Kaido itu di dalam bentuk prasasti untuk penghormatan gitu Sen. Iya, itu juga gue lihat kemarin tuh pembahasannya, jadi sama kayak seperti makamnya Akazayanan ya. Jadi itu makam kosong tanpa mayat ya. Tanpa mayat. Tapi gue tuh nemuin teori lucu ya untuk hal ini. Jadi ketika Moriya itu tuh aslinya itu adalah makamnya Ryuma. Jadi ketika Moriya nyolong jasadnya Ryuma, dia itu mengganti batu nisannya dengan namanya sendiri Kozuki Moriya, dan mayatnya Ryuma itu dibawa. Tapi kan naratornya juga sudah mengonfirmasi kalau misalkan Moriya itu ya berasal dari Wano, dan di beberapa grup itu Oda kena goreng atau kena bully ya, karena seenaknya aja nambah-nambahin nama gitu. Sedangkan karakter seperti Moriya itu kan karakter yang udah lama dimunculkan, dan memang dimunculkan tuh terakhir di Hachinosu ya, dan dia itu sekarang kan masih ditahan di Hachinosu. Tapi kok
masih memiliki peran dan dimunculkan lagi gitu. Iya, Walaupun dibenarkan lagi. memang itu hanya di cover story ya, dan kita tidak tahu Moria akan muncul lagi atau tidak. Tapi yang menarik berarti kan di sini Moria itu salah satu salah satu bukan penyandang ya, salah satu anggota dari klan Kozuki Klan ya. Kozuki. Anggota dari klan shogun resmi di Wano. Iya. Berarti Moria itu salah satu ya anggota kerajaan dong harusnya ya. Iya, harusnya berarti ada kerabatan dengan Oden ya, kan sama-sama Kozuki juga ya. Nggak tahu Harusnya dia ya. sepupu atau apa mungkin. Tapi ini ada yang komen-komen juga ya, kayak begini. Kalau Gecko Moria itu nama aslinya Kozuki Moria, kenapa kok bentukannya kayak gitu anjir? Iya. Ada yang komen kan kayak gitu. Maksudnya bentukannya ya waktu muda juga kan Ini berbeda ya. warna kulit ya. Warna kulitnya, dari giginya, dari bentuk fisik secara keseluruhan. Kenapa kok kalau dia memang Kozuki kayak gitu? Tapi ada juga teori yang cukup menarik, Sen. Teorinya adalah bisa saja kenapa bentukannya Kozuki Moria itu kayak gitu, dan nama Kozuki itu dari dulu nggak kayak disembunyiin deh. Jadi ada kemungkinan bahwa Kozuki Moria itu keturunan Kozuki sekaligus keturunan dari klan ini apa? Klannya Orochi itu apa? Oh, Kurozumi. Kurozumi katanya gitu. Jadi jangan-jangan ya ada silsilah keturunannya Gecko Moria itu dia itu keturunan Kozuki dan Kurozumi, sedangkan Kurozumi kan bertentangan, klan yang dikutuk atau diasingkan kan waktu itu kan. Iya. Nah, teori ini jadi menarik karena kalau kita lihat Kurozumi Higarashi ya, yang nyamar jadi Momonosuke, itu kan memang bentukannya agak aneh juga. Dan ini juga Kanjuro kan Kurozumi ya. Tapi karena Kanjuro itu di make up ya. Iya. Tapi menurut gue itu kayak kulit asli ya Kanjuro tuh. Kanjuro juga kan sama. Kulitnya kan seperti itu putih pucat gitu ya. Tapi kan maksudnya kenapa Kurozumi? Ya karena Kurozumi itu bentuknya aneh-aneh loh. Kalau klan Kurozumi itu dari Higarashi, dari si itu juga kan. Kalau misalkan Moria itu salah satu dari klan Kozuki dan juga perkawinan silang dengan klan Kurozumi ya masuk akal juga. Masuk akal, gue juga. Nah, tadi kan gue berpikir kapan waktunya Moria keluar dari Wano dan mengapa? Kalau misalkan memang seperti itu teorinya, gue juga percaya mengapa. Soalnya pada saat itu klan Kurozumi kan diburu ya. Iya, waktu dia mau diburu. Jadi mungkin keluarganya Moria itu lebih memilih meninggalkan Wano mungkin. Iya, bisa jadi. Apalagi mau setelah. Tapi ada hal yang menarik ya, ketika waktu itu Kozuki Moria menantang Kaido ya, kan diceritakan bahwa semua krunya Moria, teman-teman dekatnya, loyalisnya Moria itu benar-benar kena bantai semua, Sen, sama Kaido, Sen. Nah, makanya kenapa Gecko Moria itu meninggalkan Wano dan menyembunyikan identitas aslinya, itu karena di momen pertarungan melawan Kaido itu meninggalkan beban mental yang sangat dahsyat ya. Sampai-sampai ada yang mengatakan seperti ini. Itulah alasan kenapa Gecko Moria setelah dia jadi Shichibukai, dia itu lebih memilih memimpin pasukan zombie, Sen. Karena trauma, kalau orang beneran itu bisa mati kayak dulu ketika dia melawan Kaido. Ada yang bilang begitu ya, itu sangat-sangat menarik sih. Iya sih, kalau kita harus ingat-ingat juga, jadi krunya Moria yang memang bener-bener manusia asli atau makhluk hidup asli ya, itu cuma 2 ya, Perona sama Hawkback. Iya, Hawkback. Yang lainnya cuma modifikasi zombie, kan, iya zombie kan, Absalom zombie ya kan. Dan kemarin juga kan trendingnya itu kalau memang benar Moria itu dari klan Kozuki ya berarti Perona juga kan katanya orang soalnya Wano kan memiliki kemiripan warna rambut dengan Toko dan segala macam, dan kita juga itu emang timelinenya agak jauh tapi ya agak cukup nyambung juga ya. Iya, tapi katanya kan kenapa Perona itu disangkut pautkan sama Wano karena katanya Perona itu kan diasuh sama Moria sejak Perona masih kecil katanya. Terus ya emang benar. Jadi kenapa bukti bahwa Perona itu sangat-sangat loyal banget sama Gecko Moria ya. Sampai-sampai kalau kita ingat-ingat lagi ya, ketika Perona baca surat kabar dan mendengar kabar bahwa Gecko Moria itu masih hidup, Perona kan seneng banget. Sampai-sampai dia tanpa pikir panjang mau ninggalin kastilnya Dracul Mihawk. Itu gara-gara wah ini Moria sama masih hidup, aku harus cepat kembali menemuinya. Itu kan bukti bahwa meskipun kehidupannya Perona itu ya bisa enak lah ya di kastilnya Mihawk ya, tapi dia tetap ingin pengen balik lagi ke Gecko Moria. Itu kan karena memang dia diasuh dari kecil kan. Bahkan kan bukan hanya itu ya, Perona sudah menyusul ke Hachinosu ya untuk mencari Moria pada saat itu, dan Perona cuma ketemu sama Kobi karena mungkin Moria kan diumpetin ya sama tim
Teach Iya ya. pastilah. Dan untuk itu sih menurut gua untuk Verona sendiri memang dianggap anak ya Iya, sama udah Moria, kayak. karena memang ketika di Thriller Bark saja Verona itu diperlakukan seperti putri ya. Iya, dari kamarnya, Dari dari kamar dan ininya, segala kayak macam. dimanja banget ya. Dimanja banget dan Nah, memang banyak yang ngomongin Oda tuh asal enak, bisa bikin ini apa, asal nambahin nama iya. terus masuk ke klan ini, terus kayak muncullah teori Toko sama Verona itu kakak Kakak adik adik, karena warna rambutnya ini sama sama. bentuk Dan matanya. gue juga nggak bisa nyalahin teori-teori itu karena memang teori-teori di One Piece cocok loginya itu seperti itu dan Iya. kadang benar ya. Ya justru ya sering kali gue bilang ya yang bikin One Piece istimewa karena One Piece itu menyisakan ruang untuk para fansnya berteori aja. Makanya kalau ada yang bilang, "Wah, teori dari mana lu? Sok tahu lu ini itu." Ya jangan dijudge sok taunya dulu. Kita kan bebas berteori kayak apa ya. Nah, sedangkan nikmatnya berteori itu ketika teori kita itu terbukti loh. Sama kayak dulu teori bahwa Kurohige anaknya Rocks. Itu kan pada masanya awal-awal itu kan kayak terlalu maksa, terlalu ini itu, tapi ketika teori kita itu benar-benar terjadi ya, itu kan jadi kebanggaan, kepuasan kita sebagai nakama kan. Iya, dan itu juga menunjukkan kalau kita itu masih memiliki gairah ya untuk menunggu apakah teori kita benar. Nah, gitu. Jadi betul. nungguin terus alur ceritanya benar. Jadi senang. Gitu. Senang jadi kan gitu ya. Teori salah satu teori yang benar kan Shanks memiliki kembaran ya, dan teorinya juga yang menemui Gorosei itu bukan Shanks, itu tadinya kan teori dan ternyata sekarang memang betul benar terjadi. Karena ini kan untuk Kurozumi bukan Kurozumi dong. Kozuki Moria kan ada di cover story ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang ini masuk ke panel chapternya ya. Tapi sebelum kita lanjut ada yang bilang kayak gini. Kalau ternyata Gecko Moria itu nama aslinya Kozuki Moria, otomatis kan seharusnya dia bisa baca poneglyph, Sen. Karena kan emang itu kan legasinya klan Kozuki ya, bahwa semua klan Kozuki itu bisa baca root poneglyph. Menurut lu gimana, Sen? Jadi ketika Oden bertemu dengan Roger tuh jadi gini. Oden kan ngomong kalau misalkan klan Kozuki itu adalah klan yang menciptakan poneglyph dan mereka adalah klan yang menciptakan huruf-hurufnya dan juga tahu cara membacanya, tapi di masa Kozuki Oden itu sudah berhenti ya karena memang rezimnya juga kan sudah berganti ke Kurozumi. Jadi alasan mengapa Momonosuke tidak bisa membaca poneglyph kan ditanya sama Luffy atau Robin atau siapa gitu, lupa, waktu di Zou gitu. Jadi diceritakan kalau Momonosuke belum sempat belajar karena Oden keburu mati, tapi untuk Gecko Moria karena timeline waktunya itu sama hidupnya mungkin seumuran sama Oden. Sama Oden betul. Mungkin Moria bisa membaca kalau misalkan memang Moria itu berasal dari klan Kozuki, ya pasti dia bisa karena memang menurut Oden sendiri ngebaca itu emang turun temurun. Iya, diwarisin. Tapi enggak juga. Jadi yang harus bisa baca tuh tidak semua klan Kozuki. Calon shogun saja. Iya, calon shogun saja itu cuma calon shogun yang harus bisa membaca. Mungkin Moria ya kalau bisa baca ya hebat sih ya. Tapi untuk kemungkinan bisa baca atau enggak menurut dikit ya sih. Nah, itu juga menarik. Jadi kan alasan kenapa Gecko Moria itu ditahan di Hashinosu kata beberapa fan itu mungkin karena Teach ingin menggunakan Moria sebagai pembaca poneglyph. Tapi kan kita semua tahu kalau Teach itu udah punya puding kan. Nah, makanya di Hashinosu itu banyak tahanan banget ya, tapi kalau misalkan alasannya gitu ya, misalkan Teach nahan Moria di Hashinosu untuk membaca poneglyph. Berarti pengetahuan Teach lebih liar lagi dong. Dia udah tahu kalau misalkan Moria itu berasal dari klan Kozuki. Wah, bisa jadi, bisa jadi. Berarti wawasan Teach lebih ini lagi. Tapi kalau menurut itu kejauhan ya menurut kejauhan nih kalau menurut gue ya. Soalnya kan dia udah punya puding kan ibaratnya kan. Jadi di Hashinosu itu tahanan ada Garp, ada puding, ada Gecko Moria ya. Wah, ini bakal keren banget sih. Jadi Hashinosu itu sekarang jadi penjara ya. Jadi penjara. Nah, ada sesuatu yang unik juga. Apakah ketika kita tahu duel antara Gecko Moria melawan Kaido itu berakhir dimenangkan oleh Kaido ya? Apakah waktu itu ketika Gecko Moria tahu Luffy mengalahkan Kaido, Gecko Moria itu seneng anjir. Bangga sama Luffy katanya. Padahal gini, waktu Gecko Moria dikalahin oleh Luffy setelah dia jadi gede. Dia kan ngewanti-wanti Luffy ya. Tunggu saja kau akan pokoknya ngewanti-wanti Luffy kalau dunia baru itu lebih
lebih mengerikan Lebih lah. mengerikan. Dan ternyata Luffy malah jadi salah satu kaisar di dunia baru Jadi ya. terus mengalahkan orang yang Iya. Jadi Mori itu nggak bangga, malah kaget aja. kaget di Bahwa, luar ekspektasi. kaget dan juga dia harus merenung. Orang yang sudah mengalahkannya itu sudah melampaui Mori jauh, ya. jauh banget ya. Keren banget ya. Berarti kita lanjut lagi ke poin selanjutnya nih. Poin selanjutnya dari spoiler yaitu apa yang Garling temukan di God Valley. Wah, ini nih. Ini yang menarik. Ini yang paling menarik. Soalnya kalau kita baca full spoilernya kan ini jadi timelinenya itu bolak-balik ya, bolak-balik. Terus bolak-balik sampai akhir chapternya ya. Iya, jadi timelinenya itu nanti flashback 40 tahun yang lalu, 39 tahun yang lalu, balik lagi ke 40 tahun yang lalu ini. Dan ini kan kita masih bingung itu ketika apa yang ditemukan Garling di God Valley. Di God Valley. Jadi kan God Valley itu ditemukan oleh Garling. Iya, God Valley-nya ya. Iya, ketika dia menjalankan misi sebagai kesatria dewa ya kan. Terus kan Garling itu mencoba melobi pemimpin God Valley untuk join ke berafiliasi ya dengan pemerintah dunia, karena pada saat itu Garling melihat sumber daya yang melimpah di God Valley ya. Dan juga karena ditolak, Garling kan pulang ke Maritua dan ngobrol sama Gorosei. Perkataan Garling tuh unik. Jadi perkataan Garling tuh gini, pokoknya God Valley itu adalah wilayah yang memiliki sumber daya bagus dan yang agung pasti akan senang. Iya, yang betul, agung kan masih im sama. Nah, jadi selain sumber daya melimpah tadi, apa yang ditemukan Garling? Apa sih spesialnya dari God Valley gitu? Nah, untuk itu sendiri gue punya teori. Kalau misalkan jadi gini, sumber daya kayak makanan, kayak misalkan sumber daya lahan segala macam lah, ya sandang pangan di God Valley itu bagus ya untuk bertani segala macam, itu udah biasa. Jadi menurut gua di God Valley itu ada sesuatu atau ada hal lain yang membuat Garling itu sampai benar-benar ngomong ini bisa membuat yang agung itu pasti senang, karena Garling menemukan sumber daya yang Imu cari selama ini menurut gua. Wah, bisa jadi ya. Jadi gue sempat berpikir ketika ngebaca poin itu juga, gue langsung berpikir Mother Flame. Wah. Jadi sumber daya Mother Flame gitu kan? Iya, jadi ini apa? Vegapunk kan pernah ngomong, Vegapunk itu pengen ngebagi energi gratis ke seluruh dunia, tapi dia masih mencari sumber dayanya, masih kekurangan sumber daya. Nah, menurut gua God Valley memiliki sumber daya tersebut, memiliki sumber energi tersebut. Nah, menarik ya. Iya, kan hal itu kan ditentang oleh pemerintah dunia ya. Pemerintah dunia nggak mau dong kalau misalkan seluruh dunia mendapatkan energi gratis, otomatis pajak nggak bayar dong nanti pemerintah dunia kan gitu. Nah, makanya Garling mencoba melobi God Valley sampai seperti itu, dan ini juga merujuk pada pemusnahan God Valley menurut gue. Iya ya. Jadi salah satu alasan musnahnya God Valley itu ya karena tadi Imu itu tidak suka dengan sumber daya tersebut, karena dia tidak mau orang-orang itu mendapatkan sumber daya gratis gitu. Iya. Jadi kan yang kita tahu itu God Valley di 38 tahun yang lalu ketika insiden God Valley, Rocks melawan Garp dan juga Roger. Ternyata kita dibawa kembali ke God Valley. Ternyata yang nemuin pertama itu Garling, dan ada sesuatu yang menarik ya di situ ya. Yang menarik, sesuatu lain di God Valley gitu, yang belum dibocorin sama Oda gitu. Dan sesuatu itulah yang menjadi alasan Garling mengajukan bahwa God Valley itu akan jadi tempat turnamen itu ya. Iya. Insiden God Valley itu. Turnamen itu kan ya pastilah Garling juga sudah menilai kalau misalkan God Valley itu tidak punya kekuatan tempur atau gimana ya. Jadi ya udahlah kaum naga langit dan juga para Gorosei kita senang-senang aja jadi ini mereka kan, karena waktu ini juga kan masih ada ketika Ivankov dan juga Genie dan beberapa budak lain kan mereka berharap akan jadi pihak yang selamat di turnamen ini. Kan Ivankov ngomong di turnamen-turnamen sebelumnya tidak ada yang selamat. Karena otomatis turnamen tersebut itu pembantaian oleh kaum naga langit, dan memang pemerintah dunia ingin menguasai God Valley gitu. Jadi dengan cara turnamen tersebut, karena memang God Valley tidak punya kekuatan tempur gitu. Jadi untuk asik-asik aja. Oh, jadi tujuannya ingin menguasai sumber daya alam yang dimaksud sama Garling. Nah, otomatis kan harus nyingkirin orang-orangnya dulu ya. Nah, orang-orangnya itu dipakai ajang buat turnamen itu ya. Jadi kayak emang turnamen genosida. Jadi kalau kayak gitu ya. Gokil aja, kejam banget ya. Ya apa, kalau misalkan Oda itu nggak pernah nunjukin flashback yang tidak terlalu penting ya. Ya ini kan flashbacknya Garling jalan-jalan ke God Valley, apa pentingnya? Menurut gua nggak penting ya. Dan ternyata ada poin ketika Garling menemukan sesuatu yang lain yang akan membuat Imu sangat senang ya. Menurut gua sih itu ya sumber daya
sumber daya. Jadi menurut gua sumber daya yang tak terbatas itu sama sumber daya dengan Mother Flame ya. Iya bisa jadi sih Menurut ya. gua sih. Adanya itu di God Valley Di gitu. God Valley ya. Jadi kalau untuk poin ini ada yang mau dibahas lagi nggak Sen? Mungkin Yang ditemukan sama God Valley. kita lanjut mungkin. Lanjut aja ya. Kita lanjut ke poin atau pertanyaan tentang spoiler ya. Apakah Rock sudah merencanakan jika ambisinya akan diteruskan oleh sang anak? Wah, ini menarik nih. Kan kita tadi udah ngebahas kalau misalkan timelinenya itu bolak-balik ya. Kita dari Garling, God Valley kita langsung ke Rock ya. Iya, jadi kan di Japannya kan kita udah tahu Hachino Sulagi ya, latar tempatnya di Hachino Sulagi dan di barnya Shaki ya. Pada saat itu kan ini Shaki melihat Rock sangat senang. Iya. Dan Big Bang yang nyeletuk ya. Atau tidak tahu kalau misalkan dia sudah punya wanita lain. Iya, udah punya cewek lain. Bahkan Shirohige tidak tahu. Dia tidak tahu mengenai hal itu ya. Dan Shaki juga bukan Shaki, Rox-nya malah marah ya. Seharusnya hal ini menjadi rahasia besar. Iya, kata Rox-nya. Rox-nya kan bilang gitu. Iya. Dan ini kan banyak yang bilang kalau misalkan pada saat itu Rox itu sudah bertemu dengan ibunya Teach. Iya, udah punya anak Teach ya. Bahkan udah punya anak Teach ya. Terus yang perkataan dari si Stussy itu dia mah ini ya berpikir aja ya, menyangka aja ya. Iya. Stussy kan berpikir bahwa jangan-jangan kebahagiaannya Rox itu bukan cuma karena dia sudah punya cewek lain, tetapi karena dia juga udah punya anak, katanya gitu ya. Dan mungkin ternyata benar ya. Menurut gua pada saat itu Rox itu sudah memiliki Teach ya. Berarti memiliki anak. Nah, pertanyaannya gini. Anaknya 1 atau 2. Nah, itu dia ya. Tapi yang lucunya gini, orang paling dekat kan Shirohige. Tetapi Teach ini sebagai cowok ya, mungkin ceritanya sama Big Mom anjir. Bahwa dia udah deket sama cewek lain apa segala macam. Karena kan Big Mom tahu tapi Shirohige nggak tahu anjir. Ya mungkin bukan Shirohige nggak tahu karena memang dia nggak tahu ya. Mungkin karena Shirohige karena juga cuek. Iya, lebih cuek. Terus kalau untuk urusan personal ya mungkin Rox ceritanya sama Linlin yang lebih senior dalam percintaan dalam perkawinan ya. Tapi kalau kita masuk ke pertanyaan lagi, apakah itu karena Rox tahu bahwa ambisinya tidak akan dicapai oleh dirinya? Menurut lu gimana, Sen? Jadi ketika gue bikin pertanyaan ini tuh, jadi alasannya itu merujuk ketika kita langsung loncat sedikit, tapi ini langsung dibahas aja lah. Jadi setelah di tengah pertarungan bentroknya Rox sama Harald, kan Harald itu ngomong ya di terakhir, aku kan seorang raja, pokoknya gitu. Bagaimana aku bisa menuruti kau yang sudah dicap sebagai orang gagal? Iya, orang gagal. Nah, menurut gua pada saat itu juga Rox itu sudah sadar kalau misalkan ambisinya itu tidak bisa dicapai oleh dirinya pada saat itu ya. Iya. Dengan kekuatan yang dia miliki pada saat itu, makanya dia pada saat itu mikirnya ambisi gue nih harus diterusin sama anak gue karena waktu gue mungkin sudah habis. Rox berpikir gitu. Iya ya, berarti jauh ketika Rox berhadapan dengan Harald ya. Yang waktu Rox diisukan punya istri dan punya anak itu sebelum atau sesudah dia gelut sama Harald? Enggak, timelinenya sama. Jadi timeline ini tuh berbarengan 39 tahun yang lalu ketika Garling berkunjung ke God Valley. Jadi timelinenya itu berbarengan ya. Tapi kan poinnya lebih dulu ini yang dijelasin. Pokoknya tahunnya sama lah. Tahunnya itu sama. Dan menurut gua Rox itu bener-bener dia tuh sudah sadar kalau misalkan untuk sekarang dia tuh belum bisa ngalahin pemerintah dunia dan ambisinya itu tidak bisa dicapai karena Rox menyadari kalau misalkan tim atau kru yang dia miliki tidak mau bekerja untuk dirinya. Gua Rox itu sadarnya di situ. Tapi kalau menurut gue mah ya alasan kenapa Rox itu punya keturunan ya nggak cuman masalah itu doang ya. Karena seperti yang kita tahu karakter-karakter besar ini pasti punya keturunan sih. Kayak misalnya Garp punya Dragon ada Luffy juga ya. Kayak Roger ternyata punya anak Ace juga. Jadi bisa jadi mungkin secara sadar Rox ini berpikir bahwa nanti jikalau ambisinya itu gagal ya, dia masih punya sang penerus yaitu anaknya sendiri. Karena masuk akal karena Teach ini kan ibaratnya ditemukan di kapalnya Shirohige aja kan masih kecil. Tetapi kan dia pengetahuan tentang ayahnya itu gede banget, Sen.
Ya kan ibaratnya Iya. dia tuh bener-bener menapaki jejak ayahnya. Berarti otomatis dari Teach kecil, mungkin dari Teach ditimang-timang sama Rox ya. Itu udah dibisikin anjir bahwa nah suatu saat kamu itu harus meneruskan mimpi ayahmu Enggak, anjir. kan kita di video sebelumnya kita udah ngomong, Teach itu didoktrin sama ibunya. Sama ibunya bisa jadi. Nah, ketika ditimang-timang kan Teach masih bayi Sen, nggak tahu maksudnya emang dari kecil udah jadi harapannya Rox bahwa anaknya ini bakal bisa meneruskan ambisinya Rox ketika Rox gagal. Nah, yang ngedoktrin, yang ngedidiknya ya udah pasti ibunya ya. Berarti ya kan kayak gitu Sen berarti. Iya, dan ini ya nyambung tadi ya, apa setiap orang-orang kuat, karakter-karakter legend itu pasti punya anak, Iya, dan pasti memang punya anak. semua karakter ya contohnya Garp sama Roger aja lah. Iya, Mereka berdua kan ngarepin anaknya itu jadi penerus mereka penerus ya, mereka. kayak Garp pengen Dragon itu jadi angkatan laut yang kuat. Iya. Dan kadang walaupun dengan nada bercanda, Roger itu berharap anaknya yang akan menemukan One Piece. Iya, One Piece. Kemudiannya mungkin Rox juga begitu ya. Nah, tapi kerennya begini ya. Ingat gak kata-kata Teach yang paling keren itu? Bahwa impian seorang pria tidak akan pernah mati. Mungkin itu tuh emang bener dari awal ya, ideologinya Teach itu bener-bener pengen meneruskan ambisi ayahnya anjir. Iya bener. Emang bener Dari jadi- kata-kata itu ya. Iya, dari kata-kata impian itu. manusia tak pernah Itu mati. kan diperlihatkan ketika Teach masih bukan siapa-siapa. Itu kan masih di chapter-chapter awal ya kan. Tapi terbukti dengan kondisi yang ada di chapter yang belum dianimasikan anjir. Bahwa impian seorang pria ya memang tidak akan pernah mati. Karena kan bisa diwarisin kan. Legacy itu bukan, nah masalah ngewarisin, masalah legacy. Kalau kita pikir-pikir, di itu warisan loh. Di itu kan legacy. Namanya juga kan Wild of the tekad di. Gue masih ingat perkataan Dr. Kureha Sen, yang waktu dia ngelihat posternya Luffy bahwa rusa kecilku mengikuti orang yang luar biasa ya kan. Ternyata tekad di itu masih ada Roger ya kan. Nah, tekad di aja kan itu tekad leluhur yang diwarisin ke anak keturunan sampai sekarang anjir. Iya, emang di itu kan bukan nama keluarga ya. Seperti yang dijelaskan Corazon. Jadi di itu julukan, dan di itu julukan yang ada pada 800 tahun yang lalu. Iya. Setelah perang selesai, di itu kan menyebar ke seluruh dunia kan. Memang seperti itu. Tapi untuk Rox sendiri, gue tuh masih kadang memikir ya, nanti timelinenya hancur, nanti gue urutin lagi lah. Ketika jangka waktu Rox mati di God Valley sama ketika Shirohige nemuin Teach itu betul, soalnya agak lama tahun juga ya. Soalnya kan Teach ketemu sama Shirohige itu berapa tahun ya? 4 tahun atau 3 tahun sebelum dia bertemu dengan Roger. Nah, setelah itu 1 tahun kemudian Roger itu menemukan One Piece, dan tahun kelimanya Roger itu dieksekusi mati kan 5 tahun tuh. Iya. 38, 35. Pokoknya nanti gue urutin lagi lah. Ini jadi timelinenya hancur ya nanti. Tapi kalau menurut gue ya secara usia ya berarti make sense-nya karena Teach sama si Seng itu kan kayak sebaya. Iya, sepantaran ya kan. Ya sedangkan ketika terjadi God Valley, Seng itu kan berarti masih balita, masih bayi banget ya kan. Oh iya sih. Ya, ya kan. Soalnya gini apa? Ini kan 39 tahun yang lalu. Berarti kan God Valley ini setahun lagi. Iya, setahun laginya kan. Berarti kalau secara kapan Kurohige ketemu dengan Shirohige, usianya gimana? Ya berarti kita bisa ngelihat dari bayinya Seng juga, Sen. Iya, berarti ini Rox itu senang bukan karena dia punya cewek. Karena anaknya baru lahir. Iya, anaknya baru lahir atau emang udah punya anak ya. Nih, anaknya ini 1 atau 2. Kalau misalkan anaknya 2 fix, 1 itu bagi. Asik, bagi deh kayaknya benar. Kemarin juga rame kan ini apa foreshadow-nya Rox itu sudah ada di trailer Bark yang boneka itu kan. Oh iya iya. Rox itu kan rambutnya biru anjir. Kalau memang itu ya memang bagi berarti. Bagi ya. Ya Rox. Emang bener ya di trailer Bark itu ada Kapten John, ada ininya Rox, anjir keren banget ya. Wah, mantap nih. Jadi kalau secara timeline usia, soalnya kayak Seng juga kan ditemuin dulu sama Garling ya kan. Nah terus kan ini kejadian God Valley. Berarti kalau secara usia ya mungkin dia juga bayi waktu kejadian God Valley itu. Soalnya waktu Yuget Shirohige ngebawa Teach itu, soalnya kan flashback Oden ketika dia berlayar bersama Shirohige kan tidak dijelaskan timelinenya, jadi kita agak bingung ya. Iya, agak bingungnya berapa tahun keberapa Oden ikut Shirohige, tahun keberapa Shirohige bertemu dengan Teach. Jadi kita agak bingung gitu kalau misalkan harus ngebandingin ketika kalau misalkan Teach itu ditemukan 2 tahun setelah
sebelum sebelum Shirohige bertemu dengan Roger. Berarti kan itu Teach itu udah tua harusnya. Tapi kalau menurut gue mah kalau dilihat dari bentuk fisik antara Teach dengan Seng otomatis kan sebaya ya. Gue yakin sebaya. Tapi ya yang jelas mah 10 tahunan ada. Ya enggak juga dong. 38 tahun kan dari timeline yang sekarang anjir. Iya, yang Teach-nya juga udah tua anjir. Berarti kan pada saat itu 18 tahun yang lalu. Ya misalkan 38 tahun yang lalu tapi sekarang Teach umurnya 30. Iya. Ya kan berarti cuma 8 tahun yang lalu. 8 tahun. Iya. 8 tahun kan dari timeline. Dari timeline sekarang bukan pas timeline Teach kecil atau desa apa kan. Ya bener berarti kita udah ini ya, udah ketemu ya. Untuk masalah timeline jadi gue nggak bingung lagi. Udah nggak bingung lagi. Karena ngitung timeline itu bukan dari yang sekarang tapi waktu Teach kecil ditemukan sama Shirohige ya. Berarti untuk poin yang ini apakah masih ada lagi Sen tentang apa yang ditemukan? Udah ya? Mungkin kita lanjut. Cukup ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya masih tentang spoiler ya.